Suara jangkrik menembus malam saat Surodipo berlari melalui hutan gelap. Sebuah gulungan penting tergenggam erat di tangannya. Pada tahun 1827, Perang Jawa berkecamuk, dan Diponegoro menggunakan surat-surat rahasia untuk berkomunikasi. Dalam kegelapan, Surodipo tiba di gubuk terpencil Mbah Kromo, sebuah suar kerahasiaan. Mbah Kromo, seorang ahli kimia, membuka pintu. Matanya mencerminkan urgensi dan kehati-hatian. Mbah Kromo berbisik dengan mendesak. "Cepatlah, Surodipo. Tulisan itu akan lenyap sebelum fajar." Kapten Van den Berg memeriksa sebuah surat kosong. Kemarahan mendidih di balik sikapnya yang terkendali. Raden Suryo mengungkapkan metodenya. Memanaskan surat di atas lilin untuk memunculkan tulisan rahasia. Kemarahan Kapten Van den Berg semakin memuncak. Keyakinannya pada pesan tersembunyi tidak tergoyahkan. Di tengah rimbunnya dedaunan hutan gelagah, Surodipo dan pasukan gerilyanya menyembunyikan diri. Mata mereka tertuju pada pos Belanda yang sepi. Berat pengkhianatan masih terasa, ketegangan yang nyata di antara sosok-sosok tersembunyi. Surodipo mengingat pelajaran Diponegoro tentang pesan rahasia yang ditulis dengan darah dan diungkapkan dengan api. Van den Berg menerima surat. Ekspresinya tidak terbaca. Dia menyulut surat itu, memperhatikan saat surat itu meledak menjadi api. Surat itu menjadi abu. Rahasianya tak terbaca. Mata Raden Suryo membelalak ketakutan saat dia mengerti. Diponegoro tahu. Pangeran Diponegoro berdiri di atas bukit, menatap langit. Perang Jawa berakhir dengan penangkapan Diponegoro, namun taktiknya tetap bertahan. Ratusan surat rahasia terus mengganggu Belanda. Beberapa di antaranya masih menjadi misteri hingga saat ini. Surodipo duduk diam di sel penjara yang gelap, diselimuti bayangan dan kontemplasi. Pikirannya berkecamuk dengan pengkhianatan Raden Suryo dan kegagalannya sendiri untuk menyampaikan pesan itu. Meskipun tertangkap, rasa bangga yang tenang memenuhi dirinya atas pengabdiannya yang tak tergoyahkan kepada Diponegoro. Di tengah hutan yang gelap, sisa-sisa pasukan Diponegoro berkumpul di sekitar api unggun. Dalam keraguan dan kelelahan, suara pemimpin baru membangkitkan semangat. Kita tidak boleh menyerah. Semangat Diponegoro harus terus menyala di hati kita. Dengan mata berbinar, dia mengumumkan, "Kita akan menggunakan taktik surat rahasia. Ini adalah cara kita untuk selalu selangkah lebih maju dari mereka." Para gerilyawan menulis surat-surat rahasia baru menggunakan tinta tak kasat mata. Mereka berjanji untuk terus melawan Belanda dan menjaga semangat Diponegoro tetap hidup. Seorang kurir muda menyamar sebagai petani, berjalan di sepanjang jalan pedesaan. Dia membawa surat rahasia. Jantungnya berdebar kencang saat dia mendekati pos pemeriksaan Belanda. Dia berhasil melewati pos pemeriksaan tanpa terdeteksi. Gelombang kelegaan menghampirinya. Van den Berg tampak frustrasi karena surat-surat rahasia Diponegoro terus bermunculan. Kecemasannya terpancar dari raut wajahnya yang tegang dan gerakan tangannya yang gelisah. "Perketat pengawasan. Saya ingin setiap sudut diawasi," perintah Van den Berg. "Tawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang dapat mengungkap jaringan mata-mata Diponegoro." Di bawah kegelapan malam, Surodipo yang baru keluar dari penjara bersatu kembali dengan para gerilyawan. Wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Dengan suaranya yang beresonansi dengan keyakinan, Surodipo menyatakan, "Saya bertekad untuk membalas dendam Raden Suryo dan melanjutkan perjuangan Diponegoro." Surodipo bergerak dengan diam-diam ke kediaman Raden Suryo di bawah naungan malam. Konfrontasi tegang meletus saat Surodipo menghadapi Raden Suryo. Konflik mereka meningkat dengan cepat. Dalam tindakan balas dendam klimaks, Surodipo menyerang Raden Suryo dengan tombak. Raden Suryo tumbang, menyerah pada serangan dahsyat Surodipo. Surodipo berdiri di atas bukit, tempat Diponegoro pernah berdiri, dengan rasa hormat. Dia menyaksikan matahari terbit, sebuah simbol harapan dan pembalasan dendam. Dia merasa damai, mengetahui bahwa dia telah membalas dendam dan melanjutkan perjuangan. Jauh di dalam arsip nasional Belanda, seorang peneliti membuka arsip kuno. Dia menemukan surat-surat rahasia Diponegoro tersembunyi di dalamnya. Misteri surat-surat ini masih belum terpecahkan. Malam menyelimuti hutan. Angin membawa abu dari surat-surat rahasia Diponegoro. Gamelan kodok ngorek bergema, mengingatkan pada perjuangan dan misteri Diponegoro yang abadi.